Paham toh, Aceh? Lembut kenang kasihmu ibu. Ini mana, Bi? Kok tidak diajak? Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Isya mana? Bisa bikin Abi sedih. Maaf ya, Bi. Hanyalah doa di setiap waktu. And action! Hari pertamanya seru. Pokoknya menyenangkan deh hari ini. Ini tuanya, itu kecilnya. Terakhir boleh. Saya berhasil mengalahkan fobia ketinggian. Sama Umi dulu. Starvision kembali menghadirkan sebuah film yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Film ini diangkat dari sebuah novel karya terlaris dari Terry Lee yang berada bersama saya di sini. Merupakan sebuah kebahagiaan tentunya bagi kami di Starvision, sehingga novel yang sudah sangat dikenal, yang sangat indah, sangat bagus, mempunyai muatan-muatan yang luar biasa, bisa menjadi sebuah karya film. Dan hal ini semua juga terjadi berkat sahabat saya, Sony Gokasak di sini yang menjadi sutradara dari film Hafalan Sholat Delisa, di mana secara kebetulan pada saat beberapa tahun yang lalu saya membaca novel itu, saya tidak berhasil mendapatkan novel itu karena berada di tangan orang lain, tapi alhamdulillah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya novel itu berada di Starvision. Saya sebagai penulis merasa bahwa tugas saya selesai ketika naskah tersebut jadi dan dicetak. Saya tidak tahu apakah naskah tersebut diterima begitu banyak pembaca, dan saya tidak punya bayangan bahwa naskah tersebut akan diaudiovisualkan menjadi sebuah film. Jujur saja, menulis naskah itu sangat menguras energi, Bapak Ruiz. Saya ingat sekali, saya berkali-kali meneteskan air mata. Tsunami tersebut kan sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita berhari-hari bahkan sesak menonton layar televisi. Ya, tayangan-tayangan televisi. Saya memiliki keyakinan yang kokoh bahwa ada banyak hikmah yang terselip dari semua kejadian menyakitkan di antara kita. Ya, memang sangat menarik ya, seperti yang dikutip dalam novel itu, dan kita juga buat adegannya adalah pada saat Delisa terbaring pingsan selama berhari-hari, ada seorang ibu yang membaca surat Al-Insyirah bahwa sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Yang ada di hati saya adalah saya itu ingin membuat sebuah film yang sopan, yang merupakan film selera masyarakat banyak, kemudian mengenai cinta yang sesungguhnya dengan menonjolkan figur ibu, figur ayah, figur kakak, figur adik. Sebuah film besar pastinya tidak gampang. Dengan keterbatasan kita mempunyai semangat yang besar, dan saya yakin film ini akan menjadi film besar dengan kekuatan besar, dengan kemenangan besar. Dan bagi Starvision, Hafalan Sholat Delisa merupakan sebuah karya yang paling bahagia kita membuatnya untuk Anda, para penonton film di tanah air. Wabiza. Loh, kok Delisa belum pakai kerudung juga? Ayo. Wabiza. Yah, kacau deh. Memangnya kenapa, Umi? Kan Umi hari ini minta ditemenin sama Delisa ke pasar. Tidak loh, Umi. Hari ini Delisa menghafal saja. Memerankan Umi Salamah itu bisa dibilangin susah-susah gampang ya, dengan 4 anak yang berbeda-beda. Memang sih yang satu kembar gitu kan, tapi kembar pun berbeda-beda. Ada yang satu diem aja, ada yang satu orangnya tuh ya lebih berapi-api lah gitu.
Sudah buruan, keburu Isya tuh. Ya sudah, kalian tuh jangan berisik. Ayo, Delisa juga cepetan yuk. Delisa tidak mau duduk dekat Kak Aisyah. Kak Aisyah bacanya pelan. Allah kan maha mendengar. Masa sholat harus teriak-teriak? Saya Cantik Syagel, saya di hafalan sholat Delisa jadi Delisa. Aku Rara, aku di film hafalan sholat Delisa menjadi Zahra. Perannya lembut. Kalau ini kakak aku Rere. Aku di film ini hafalan sholat Delisa, aku menjadi Aisyah. Aku perannya suka galak sama Delisa. Karena si Kak Aisyah tuh suka banget jailin Delisanya. Delisanya juga suka jailin, jadi suka berantem. Inna sholati wa nusuki wa macet. Aisyah, Fatimah ini orangnya baik, cuman dia agak lebih tegas ke adik-adiknya. Apalagi ke adik yang paling terakhir yaitu Delisa. Aku cemburu waktu itu kan Delisa kan menghafal doa. Terusnya kalau dia lulus bisa dapat kalung dari Umi. Aku di kamar nangis karena kalungnya dia tuh lebih jelek daripada kalungnya Delisa gitu. Dia iri sama Delisa. Setiap orang tua itu kan mempunyai trik-trik khusus ya kepada anak-anaknya. Nah, kalau buat Umi Salamah, setiap anaknya yang menghafal hafalan sholat itu selalu dihadiahkan sama kalung emas. Jadi anak pertama Fatimah sudah dapat, kedua, ketiga karena kembar juga udah dapat. Nah, tinggal nih Delisa. Abi, tadi Delisa ke toko Acan. Terus Delisa beli kalung. Bagus deh, ada huruf D-nya. Kalau Delisa hafal bacaan sholatnya, Abi juga ada hadiah. Di sini karakternya Abi, dia adalah seorang ayah dengan 4 putri. Dia memiliki satu background yang memang cukup jauh sebenarnya jaraknya antara dia dan keluarga gitu. Karena Abi bekerja di sebuah kapal, dan kapal itu memang ya berlayar kemana-mana gitu. Pertemuannya dengan keluarga cukup jarang, dan satu-satunya komunikasi yang paling memungkinkan adalah lewat hubungan telepon. Umi sama Abi itu kan sama aja kan? Sama-sama sayang sama Delisa, sama Zahra, sama Aisyah, sama Kak Fatimah. Tiur, ajar Delisa naik sepeda ya. Soalnya Abi suruh janji ingin belikan Delisa sepeda baru. Delisa seneng ya masih punya Abi. Tidak seperti Tiur, sudah tidak mempunyai Abi. Karakter saya di film ini periang, punya teman namanya Delisa, suka main bareng dan ngajarin Delisa main sepeda. Tiur, pelan. Lembutku kenang. Karakternya Umam itu bandel. Nah, kalau lagi belajar sama Ustadz Rahman, Umam itu izin ke toilet. Bukannya ke toilet, Umam malah ngerjain teman-teman. Sendalnya Delisa, Tiur, dan teman-teman yang lain Umam taruh di atas pohon. Bandel orangnya. Lihat mukanya aja juga males. Delisa pasti bisa. Soal Delisa pikirannya satu, bacaan sholat. Ya, jangan pedulikan suasana sekitar. Di film hafalan sholat Delisa ini, Ustadz Rahman mengajarkan agama kepada beberapa murid di kampungnya. Jadi, kalian semua sholatnya harus khusyuk. Walaupun ada banyak gangguan di sekitarnya. Ketika Ustadz Rahman sebagai penilai hafalan sholat di sekolahan. Pas hari itu adalah hari di mana Delisa ini lagi akan ada tes di sekolahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirau. Walhamdulillahi katsira. Wasubhanallahi bukrata wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi
memanggil-manggil Delisa dan tidak ada respon dari Delisa karena Delisa terlalu fokus pada bacaan sholatnya itu. Karena waktu itu Ustadznya tuh bilang kita tuh harus fokus kalau sholat gitu. Nggak peduli apa di sekitarnya. Yang lain tuh pada berisik tuh nggak peduli apapun. Ketika kejadian tsunami terjadi di Aceh, Abi berada di kapal pada saat itu. Dia bertugas dan menerima kabar melalui salah seorang teman dan menonton berita di televisi pada saat itu langsung, dan dengan melihat Aceh yang sudah nyaris rata dengan tanah, hal yang paling pertama terlintas di pikiran Abi adalah saya harus pulang. Saya harus bertemu dengan keluarga saya harus ada di Aceh. Bagaimana caranya saya harus ada di Aceh secepat mungkin. Abi tetap punya harapan bahwa masih ada feeling bahwa mungkin masih ada yang tersisa. Dia bertanya ke sana kemari untuk menemukan Delisa, apakah ada yang tahu keluarganya ada di mana, atau dia mungkin akan bertemu dengan salah seorang yang dia kenal. Alhamdulillah. Habis semua. Yang tinggal hanya Umam. Kakak-kakaknya meninggal. Uminya sampai sekarang belum ditemukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin Fatimah dikuburkan. Astagfirullahaladzim. Prepare the operation room. So sad. She's so young and pretty. Yeah, I know. Sophie veio do Brasil, junto com alguns soldados da América, para socorrer algumas pessoas de um tsunami muito triste em Aceh. Setelah kejadian tsunami itu, Abi akan menjadi orang yang selalu ada buat Delisa, selalu kuat. Tapi memang tidak bisa menutupi kelemahan itu sebenarnya. Artinya Abi tetap adalah seorang ayah yang kehilangan banyak sekali anggota keluarganya. Dia sedih gitu, tapi dia tidak mau terlalu menunjukkan kesedihan itu di depan putrinya. Pertemuan itu betul-betul cepat gitu. Abi langsung berlari ke arah Delisa, memeluk erat Delisa, berulang kali mencium Delisa dengan perasaan yang dia sangat bersyukur bahwa ada anak yang masih hidup. Abi! Abi! Abi, Desa kangen, Bi. Abi kemana saja, Bi? Abi kemana saja, Bi? Alhamdulillah. Abi, Delisa lagi praktek sholat. Terus tiba-tiba air datang. Delisa takut, Bi. Hal yang paling memungkinkan adalah ya saya harus tetap hidup bersama Delisa dan harus menyemangati dia terus. Tapi ternyata kebalik sebenarnya. Delisa yang punya spirit untuk tetap happy, untuk tetap senang, semangat dalam hidupnya itu justru ada di Delisa, bukan ada di Abi. Ada ketidaksiapan di Abi. Abi tidak bisa masak. Kan uminya tuh kalau masak nasi goreng tuh enak kan. Pas aku nyoba yang punya Abi tuh hambar, nggak ada rasanya. Delisa tidak mau makan saja lah, Abi. Delisa, kamu harus makan dari tadi siang, belum makan nanti kalau sakit Abi yang repot. Tapi kalau nasi gorengnya Umi enak, tidak keasinan dan tidak kemanisan. Nanti Abi belajar lagi, ya. Biar nasi goreng Abi enak seperti Umi. Kalau masakannya Umi. Sekarang makan apa yang ada. Tapi kalau nasi gorengnya Umi ada bawang gorengnya. Terus kalau Umi ditaruh. Umi nggak ada di sini. 60% dari film ini ketika berbicara mengenai hubungan antara anak dan ayah itu kuat gitu. Bagaimana seorang ayah dengan anaknya dan bagaimana seorang anaknya dengan ayah. Delisa cinta Umi karena Allah. Allahu Akbar.
Mana Nabi? Kok tidak diajak? Ma, Kak Zahra dan Kak Aisyah mana? Delisa. Tempat ini tuh keren banget. Tapi akses ke sininya. Yang paling mengobati adalah ketika sampai di lokasi. Ternyata Ujung Genteng secara landscape, secara pemandangan dan lain-lain bagus. Untuk panasnya, malam dingin, angin yang besar, sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Saya malah akrab, lebih familiar gitu, lebih nyaman. Ini adalah suasana yang sangat kekeluargaannya tuh kental sekali gitu. Balik mungkin ke sosok Mas Sony yang memang sangat ya family man banget kayaknya ya. Jadi orang yang sangat sabar dan hampir nggak pernah marah. Membuat sebuah film dengan latar belakang musibah memerlukan pemikiran dan perjuangan yang pastinya tidak pendek. Ada beberapa bagian yang memang kita ambil di Aceh, tetapi secara keseluruhan kita ambil di sebuah tempat yang namanya Ujung Genteng di daerah Jawa Barat, yang seolah-olah bahwa itu benar-benar terjadi di tempat asalnya. Penata artistik yang sangat baik ya, Frans yang bisa menciptakan segala situasi dengan sangat baik, support dari CGI tim Gapeto, kemudian editingnya juga ya Mas Kesa, Mas Bambang yang bikin gambar juga luar biasa indahnya. Kita berasa skenario Armantono itu maestro ya, kemudian ya musik juga ada Tia Subiakto dan Kiki ya kan, Hikmawan Santosa. Tentunya di sini juga kita sangat terbantu oleh sebuah lagu yang diciptakan secara khusus oleh Rapli, yang lagu itu begitu menyentuh, memberikan sebuah momen yang kita menyadari bahwa kita tidak akan berada di muka bumi ini tanpa perjuangan seorang ibu. Umi di mana? Delisa kangen. Umi mana? Umi. Maaf ya Umi. Umi jadi kotor. Waktu 2 tahun adalah waktu pencarian Delisa. Sebagai seorang anak kecil, pastinya tidak gampang untuk cepat memahami esensi dari inti film ini. Dan goal saya adalah di saat saya mendongeng buat Delisa, dia meneteskan air mata. Dan itu tercapai. Saat itulah saya semakin yakin bahwa cantik adalah yang Tuhan kirim untuk memerankan sebagai seorang Delisa. Delisa benci. Kenapa semua orang ninggalin Delisa? Ada yang meninggalkan Delisa, kenapa sayang? Semuanya ninggalin Delisa. Kak Fatima, Kak Zahra, Kak Aisyah, Garizan Ahmad, Alvin, Kak Sofi juga, Umi juga. Masa Umar aja yang nakal, Uminya bisa ketemu? Allah tidak adil sama Delisa. Film ini memang akan membuat kita ingin menjadi manusia yang lebih baik, memahami nilai-nilai keluarga, mencoba melihat kehidupan dengan cara yang lebih optimis. Bahwa ketika seorang manusia mendapatkan satu ujian berat dari Tuhan, bagaimana seorang Abi harus ikhlas menerima kenyataan bahwa dia harus kehilangan beberapa anggota keluarganya. Dia harus ikhlas menerima bahwa keadaan tanah Acehnya yang seperti itu. Kemudian dia harus ikhlas menghadapi anaknya yang sudah kehilangan kakinya. Kalau misalnya inget dengan kejadian ini tuh, pastilah kita juga
sedih gitu ya. Tapi Nah sih ngelihatnya adalah dari semangat Delisa itu luar biasa, bener-bener bisa bikin kita jadi bangkit lagi. Jangan terlalu semuanya disesalin. Delisa, nanti kalau kamu lulus praktek hafalan sholatnya, Abi ada hadiah seperti hadiah Umi. Tidak, Abi. Delisa tidak ingin hadiah apa-apa. Kenapa? Abi, Delisa hanya ingin bisa sholat dengan baik. Jadi Delisa bisa doakan Umi, Kak Fatimah, Kak Aisyah, Kak Zahra, keluarganya Sitiur, kakak-kakaknya Umam, sama yang lain-lainnya juga. Halo teman-teman, nah hari ini tuh premier film aku Hafalan Sholat Delisa. Setelah syuting berbulan-bulan, nah akhirnya selesai juga. Bangga, senang, campur aduk semuanya. Dan yang pasti hari ini lagi deg-degan karena tuh banyak banget tuh kita lagi pengen premier nonton sama teman-teman, sama keluarga. Sangat-sangat senang akhirnya bisa nonton film ini karena kita semuanya kerja keras, kru semuanya, produser, director, pemain. Respon dari wartawan-wartawan juga luar biasa banget. Mereka ada yang memberikan sambutan-sambutan yang juga sangat-sangat positif sekali. Tadi ada yang nanya, ada satu orang bisa sampai terharu ngeliat film ini. Pokoknya seru deh. Inilah karya kita di hampir penutup tahun 2011. Penasaran kan nonton film Hafalan Sholat Delisa? I'm so happy for everyone and I can't wait to watch this film. So everyone, you guys better watch too. Teman-teman jangan lupa ya nonton film aku Hafalan Sholat Delisa di kota-kota Anda. Hafalan Sholat Delisa, sebuah film keluarga, mengangkat tema tentang tsunami di Aceh yang telah menimpa saudara-saudara kita 7 tahun yang lalu. Film ini juga bercerita secara inspiratif bagaimana kita menerima sebuah cobaan, keikhlasan, dan juga tentang kebangkitan. Saya punya keyakinan yang kokoh bahwa kejadian sebesar itu bisa memberikan hikmah apapun bentuknya. Tidak hanya pembaca novel tersebut yang akan mendapatkan manfaat dari novel tersebut, tapi juga orang-orang yang mungkin tidak suka baca gitu ya. Ada banyak sekali di antara kita yang mungkin tidak pernah menyentuh novel akan bisa merasakan manfaat setelah difilmkan. Followers now yang ngikutin karyanya Mas Terry juga, gue baca bukunya aja nangis-nangis. I can't wait for the movie to come out gitu. Bener-bener gue pengen nonton gitu. Jadi makin ke boost up kan semangatnya gitu loh. Bangga bisa ngewakilin perasaan orang-orang yang pernah jadi korban keganasan tsunami. Dan ini bisa jadi contoh juga film bahwa kedepannya alam itu nggak bisa dianggap enteng. Terima kasih kepada Allah SWT yang sudah menggerakkan hati Pak Parwes untuk mempercayakan kepada saya menggarap film ini. Inti film ini sendiri yaitu sabar, ikhlas, tapi tetap berjuang. Setiap film drama itu selalu menarik untuk diolah emosionalnya. Tapi film yang kali ini spesial. Tapi di sini saya diberi kesempatan dari Pak Parwes untuk bisa menggarap itu semua. Pokoknya ini film tuh berkesan karena aktingnya juga berat. Aku juga harus nangis, kakinya dilipet. Pokoknya it's very mengesankan banget. Ini salah satu peran juga yang saya tunggu-tunggu. Ini satu kebanggaan juga buat saya tersendiri dan bersyukur bahwa Pak Parwes mau mempercayakan saya untuk berperan sebagai Abi Usman. Terima kasih juga sama Om Parwes yang udah ngepercayain Gina sebagai jadi Fatimah. Thanks so much for everything. This is my first time I'm here in Indonesia. I love it so much. Good experience for me. That's all. Dalam film Hafalan Sholat Delisa itu ada kalung yang kita akan berikan sebagai hadiah melalui kuis-kuis di sosial media, di Facebook, Twitter. Dan hari ini salah satu dari kalung Delisa akan bisa dimiliki oleh teman pers, wartawan yang sudah bertanya. Lembutku kenang kasihmu ibu di dalam hatiku kini menanggung rindu. Untuk mengingati hari tsunami, kita ingin mengenang orang-orang yang telah tiada, termasuk beberapa teman saya yang sudah tidak ada.
dan kita nggak pernah melupakan kejadian tsunami. Saya juga mohon kepada wartawan-wartawan semua di sini untuk menulislah dengan baik, mengapresiasi film Indonesia ini supaya tahun depan kita bisa lebih baik secara kualitas bukan secara kuantitas. Semoga film ini bisa menjadi sebuah hiburan yang ideal bagi seluruh keluarga sebagai penutup tahun 2011. Tak kau hiraukan demi diriku, oh ibu buah hatimu. Tiada aku membalas jasamu, hanyalah doa, oh di setiap waktu. Film ini memiliki syarat dengan nilai lah. Jadi mengangkat nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan terutama, dan keteguhan hati. Dan saya kira itu bagus untuk menjadikan pembelajaran anak-anak kita. Saya pikir ini luar biasa ya. Saya begitu terharu ya. Saya pikir ini film ini betul-betul layak untuk ditonton oleh seluruh pemirsa khususnya rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah film yang bukan hanya untuk keperluan sebagai tontonan, tetapi di dalamnya mengandung makna tuntunan ya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, terutama ya bagi pemeluk agama Islam, bagaimana ya memperdalam keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perjuangan itu betul-betul bukan hanya untuk duniawi anak, tetapi yang paling penting itu akhiratnya anak, imannya anak. Itu diutamakan pertama kali sebelum urusan dunianya. Mudah-mudahan ya bisa menjadikan contoh tauladan bagi anak-anak lain yang dalam keadaan dia tertimpa suatu musibah ataupun hanya musibah kecil, musibah besar, mudah-mudahan menjadi cerminan buat semuanya, insya Allah. Sisi agamanya juga bagus banget tadi, mengangkat soal bacaan sholat, soal mencintai orang tua karena Allah. Cerita ini bikin gue sangat tersentuh banget, biarpun gue bukan orang yang mengerti tentang sholat, bukan orang yang mengerti tentang agama Muslim, tapi gue sangat tersentuh sekali. Filmnya benar-benar pesan moralnya banyak sekali, bagus, dan mudah-mudahan semua anak-anak Indonesia bisa ngafal sholat dengan baik. Seorang anak kecil mempelajari kata ikhlas dan supaya bisa belajar sholat, itu bagus sekali. Cerita yang sangat memilukan. Yang aku suka dari karakter Delisa ini juga, walaupun dia kehilangan uminya, kehilangan semua kakak kandungnya. Apapun musibahnya, apapun yang dihadapinya, walaupun pahit tapi dia tetap kuat. Dan semua kata-katanya itu bisa jadi inspirasi buat semua orang. Pas dia ngomong, langsung kayak emosinya tuh langsung kena di dalam. Dia tidak hanya mengajarkan kepada teman-temannya mungkin seumuran gitu ya, tapi juga mengajarkan kita semua. For all, benar-benar it's a beautiful movie. Saya dengan yakin bisa menyatakan bahwa ini film layak untuk ditonton untuk semua umur. Jangan sampai nggak nonton, soalnya ini bagus banget. Jangan lupa ya buat nonton Hafalan Sholat Delisa. Film Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa. Mulai tanggal 22 Desember. 22 Desember. 22 Desember 2011. Serentak di seluruh bioskop. Bioskop kesayangan Anda. Harus nonton ya. Ampunilah dosaku, dosa ibuku, sayangilah dia